Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Noval, NIM 19 10 22 10 12. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang strategi pembelajaran. Yang terhormat kepada Ibu Dina Merdeka Citra Ningrum MPD sebagai pembimbing mata kuliah metode pembelajaran. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Dan sholawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan pembelajaran walaupun hanya sekedar daring atau online ini. Tak butuh waktu berlama-lama, marilah kita langsung bahas ke materinya. Untuk teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Cahyani, NIM 19 10 22 10 04. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai apa yang telah digariskan. Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kem 1995, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara aktif dan efisien. Dan yang kedua, menurut Kosma 2007, definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga, menurut Sanjaya Nina 2007, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar. Dan yang keempat, menurut Eger, Kauchak, dan Herder, strategi pembelajaran adalah jenis-jenis metode mengajar yang khusus direncanakan untuk mencapai tujuan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Himayatul Husnah, NIM 19 10 22 10 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu kedudukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berkedudukan sebagai suatu aktivitas yang dapat membantu menciptakan lingkungan kelas agar pembelajaran yang berkualitas dapat terjadi. Kegiatan ini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan isi kurikulum. Selanjutnya, pertimbangan tersebut dimaksudkan agar kesesuaian antar strategi yang digunakan dapat memenuhi pencapaian tujuan pembelajaran dalam suatu konten pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Noval, NIM 19 10 22 10 12 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Dalam faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran ini ada 5 faktor ya teman-teman ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran pasti ada sebuah tujuan. Tujuan pembelajaran itu adalah merupakan fokus utama dalam sistem pembelajaran, karena tujuan pembelajaran ini pada intinya itu adalah suatu proses pencapaian, proses akhir maksudnya, yang di dalamnya terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, materi pembelajaran. Dalam pembelajaran pasti ada materi. Bagaimana kalau tidak ada materi ya? Apa yang kita harus pelajari? Dalam materi pembelajaran ini yang harus diperhatikan itu adalah tingkat kompleksitas materi dan tingkat pengetahuan awal siswa terhadap penguasaan materi. Apabila materi yang akan disajikan adalah umpamanya tentang drama, maka kita sebagai pendidik atau seorang guru ya harus bisa
menentukan strategi apa yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efisien dan tepat guna gitu. Yang ketiga adalah siswa. Mengapa harus ada siswa? Ya karena kalau dalam pembelajaran kalau gak ada siswa, yang akan belajar itu siapa gitu. Oke. Siswa adalah seorang yang berkepentingan dalam suatu proses pembelajaran ya teman-teman ya. Karena siswa itu merupakan objek utama dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, siswa dalam melakukan pembelajaran seperti ini, maka siswa itu harus mampu menguasai dalam suatu ajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Maka dari pengetahuan akan siswa yang menyangkut tentang latar belakang, tingkat kemampuan rata-rata, dan kepribadian merupakan salah satu pertimbangan penentuan strategi pembelajaran. Maka dalam strategi pembelajaran ini siswa benar-benar diperhatikan supaya siswa dapat mencerna sebuah pembelajaran yang sudah diajarkan oleh seorang guru atau pendidik. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Saya Safata Arisma Aidah, NIM 1910221039 akan melanjutkan materi sebelumnya. Tenaga pengajar. Setiap guru pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, tenaga pendidik harus siap dalam penguasaan materi pembelajaran dan sarana pembelajaran. Penentuan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan sarana pembelajaran seperti media, alat, peraga, ruangan, maupun sumber belajar. Sarana merupakan faktor pendukung yang di dalamnya terdapat fungsi sekunder maupun primer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Yuliantika, NIM 1910221035, selaku pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran, di antaranya yaitu pertama, strategi pembelajaran deduktif. Istilah deduktif berasal dari kata deduksi, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Strategi pembelajaran deduktif merupakan suatu strategi dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Hal ini pada dasarnya memberikan pengertian kepada siswa dari hal yang abstrak menuju ke arah yang lebih konkret. Berarti bahwa guru memberi konsep baru pada siswa dan kemudian menyuruh siswa berlatih menggunakan konsep tersebut. Adapun tahapan dalam strategi pembelajaran deduktif yaitu 1. Presentasi abstraksi, 2. Guru mengilustrasikannya dengan contoh, 3. Siswa memberikan contoh konsep dan menerapkannya dengan situasi baru, 4. Siswa mengemukakan kembali konsep atau definisi yang telah mereka pelajari. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis. Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran induktif antara lain: 1. Memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. 2. Guru mempresentasikan dengan berbagai contoh untuk konsep tanpa memberi basa-basi tentang bagaimana konsep digunakan. 3. Siswa memperhatikan bagaimana konsep tersebut digunakan. 4. Sebagai kesimpulan terhadap suatu pembelajaran, guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran sebagai evaluasi akhir bahwa mereka memahami konsep tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rambanan Alfani, NIM 1910221018, akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran kelompok kecil. Untuk yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, yang mana strategi pembelajaran ekspositori ini pada dasarnya adalah proses pembelajaran langsung yang mana
yang mana tenaga pengajar berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang tenaga pengajar berada di depan dan siswa mendengarkan atau mencatat. Dan guru menyajikan informasi yang jelas dan ringkas dengan cara yang memungkinkan siswa membuat koneksi dengan mudah dari satu konsep ke konsep berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pembelajaran ekspositori ini dikemas dengan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada tenaga pendidik. Struktur pelajaran ekspositori ini membantu siswa untuk tetap fokus pada topik yang ada. Seringkali, ketika siswa menemukan informasi sendiri, mereka bisa terganggu dan bingung dengan informasi yang tidak perlu dan sulit menentukan apa yang penting. Ini mungkin sebabnya mengapa strategi pembelajaran ekspositori ini salah satu strategi instruksional yang paling umum. Karena kebanyakan pendidik meyakini bahwa siswa dapat mempelajari konsep dan gagasan baru dengan lebih baik jika semua informasi yang mereka perlu ketahui diletakkan di depan mereka. Untuk strategi pembelajaran kelompok kecil yaitu yang mana pembelajaran kelompok kecil ini didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung saat siswa bekerja sama dalam kelompok. Sesi pengajaran dan pembelajaran kelompok kecil meningkatkan minat siswa, mempertahankan pengetahuan, meningkatkan pengalihan konsep ke masalah baru, keterampilan kritis siswa, kemampuan kerja tim, pembelajaran mandiri, kemampuan berkomunikasi, dan interaksi antar siswa. Strategi pembelajaran kelompok kecil memberikan lingkungan akademis yang produktif, dinamis, dan kolaboratif. Strategi pembelajaran kelompok kecil ini menawarkan partisipasi aktif siswa, meningkatkan kemampuan kerja tim, mempertahankan pengetahuan, meningkatkan pengalihan konsep ke masalah baru, meningkatkan minat siswa, dan dapat meningkatkan keterampilan kritis, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan meningkatkan kreativitas antar teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adinda Yuda, NIM 1910221044. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang dua strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran tatap muka dan yang kedua ada strategi pembelajaran online. Untuk lebih lanjut, mari kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, strategi pembelajaran tatap muka. Strategi pembelajaran tatap muka ini diterapkan khususnya di dalam lingkungan pendidikan Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk adanya interaksi langsung antara guru dan siswa yang mustahil dilakukan dalam pembelajaran online. Pembelajaran tatap muka dapat dianggap lebih mudah karena kepraktisannya, karena bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar dari apa yang kita ingat setiap hari adalah kejadian di mana kita nyata atau hadir. Yang kedua, strategi pembelajaran online. Strategi ini adalah kebalikan dari strategi pembelajaran tatap muka. Strategi ini menafsirkan interaksi langsung dalam suatu lingkungan pembelajaran antara guru dan siswa. Penggunaan istilah online learning juga dikenal dengan strategi pembelajaran learning yang dalam pembelajarannya, baik proses maupun hasil dari suatu pembelajaran disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media yang lainnya. Penggunaan strategi pembelajaran learning memiliki karakteristik pembelajaran dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Para siswa pun dapat mengakses atau berinteraksi dengan guru melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan menggunakan perantara platform seperti komputer maupun smartphone dengan menggunakan aplikasi atau software tertentu.
Tentunya untuk pembelajaran online ini ada keuntungan dan kelebihannya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu biaya lebih murah, dapat belajar dimanapun dan kapanpun, memperdalam tingkat pemahaman konten yang lebih detail, dan variasi konten pembelajaran yang beragam. Untuk kelemahannya yaitu adanya ketergantungan pada akses internet, melemahnya kompetensi afektif, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan, dan yang terakhir, tidak adanya interaksi sosial yang dapat meningkatkan kompetensi siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran online. Strategi pembelajaran online merupakan kebalikan dari strategi pembelajaran tatap muka. Strategi ini menafikan interaksi langsung dalam suatu lingkungan pembelajaran antara guru dan siswa. Penggunaan istilah online learning kadang juga dikenal dengan strategi pembelajaran e-learning yang dalam pembelajarannya baik proses maupun hasilnya disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Dalam perkembangannya, strategi pembelajaran ini mengalami beberapa pengembangan seperti munculnya strategi pembelajaran mobile learning maupun blended learning yang merupakan perpaduan antara strategi pembelajaran tatap muka dengan strategi pembelajaran online. Penggunaan strategi pembelajaran online learning memiliki karakteristik pembelajaran dimanapun atau kapanpun tanpa dibatasi sekat ruang dan waktu. Para siswa dapat mengakses atau berinteraksi dengan guru melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan menggunakan peralatan platform seperti komputer maupun smartphone dengan menggunakan aplikasi atau software tertentu. Contohnya seperti kita kuliah menggunakan Zoom, Google Meet, YouTube, dan grup di WA seperti itu. Pada penggunaan strategi pembelajaran online terdapat keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungannya yaitu variasi konten pembelajaran yang beragam. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Yang ketiga, dapat belajar dimanapun tanpa dibatasi ruang. Yang keempat, memperdalam tingkat pemahaman konten yang lebih detail. Serta kelemahan dari strategi pembelajaran online antara lain yang pertama, tidak ada interaksi sosial yang dapat meningkatkan kompetensi siswa. Yang kedua, ketergantungan pada akses internet. Yang ketiga, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan. Yang keempat, melemahnya kompetensi afektif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Dina dan rekan-rekan sekalian yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata kelompok kami. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.